Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kembali lagi ke dunia dewa. Lin Tian telah memberikan laba-laba perak kepada ayahnya 2 hari yang lalu, dan hari ini dia menemani Ling Xuer serta Zheng Xuer berjalan-jalan di sekte seni bela diri. Kedua wanita itu merasa puas karena dapat berlibur bersama Lin Tian, apalagi Ling Xuer yang telah lama ditinggalkan oleh Lin Tian selama ini. Lin Tian juga merasa bersalah terhadap istrinya ini, apalagi menurut sifat Ling Xuer, dia tidak akan mengeluh atau banyak bicara seperti istrinya yang lain. Karena itulah dia memutuskan mengajak keduanya jalan-jalan di sekitar sekte seni bela diri, dan ibu kota yang jadi milik sekte ayahnya. Sejak Ying Huan yang sangat puas dengan sikap Zheng Xuer, Lin Tian akhirnya mendapatkan kebebasan yang telah beberapa hari tidak dia rasakan. Sore harinya, Lin Tian mengajak keduanya pergi ke puncak bukit yang paling tinggi di sekte seni bela diri. Sambil menghadap ke barat, mereka memandangi matahari yang akan segera menghilang dengan saling berpelukan dengan kedua istrinya. "Suami, apakah aku yang paling lemah di antara saudari yang lain?" tanya Ling Xuer kepada Lin Tian. "Kenapa kamu menanyakan hal seperti itu?" Lin Tian balas bertanya. "Itu karena aku malu dan takut tidak dapat berdiri di sampingmu, itu di saat kamu membutuhkan bantuan," jawab Ling Xuer dengan agak sedih sambil memeluk erat tangan Lin Tian. "Saudari Ling, kamu jangan mengkhawatirkan hal itu. Alasan karena aku tertinggal jauh dari kami karena, kami berada di alam langit yang sumber dayanya lebih besar dari dunia dewa. Dan jika saudari ikut ke negeri langit kami, aku yakin tidak akan butuh yang lama bagi saudari Ling untuk mengejar kami, apalagi dengan bantuan dari suami," ucap Zheng Xuer. Zheng Xuer mengatakan yang sejujurnya kepada Ling Xuer, dan Zheng Xuer juga tahu betapa hebatnya teknik pedang Ling Xuer ini. Dia yakin kalau Ling Xuer berada di alam langit dan dilatih oleh Istana Pedang, maka akan ada satu orang lagi dari Istana Pedang yang dapat menjadi kaisar pedang baru bagi alam pedang. "Benar apa yang dikatakan Xuer barusan, aku akan membawamu ke alam langit bersama dengan ibuku. Lalu, kamu ikut bersama Ibu Qingzu ke Istana Pedang untuk berlatih di sana. Dan aku juga yakin, tidak akan lama bagimu untuk menjadi setara dengan yang lainnya, bahkan akan menjadi jauh lebih kuat," ucap Lin Tian untuk meyakinkan Ling Xuer. Dia mengatakan hal ini bukan tanpa alasan. Ling Xuer memang sangat hebat dalam menggunakan pedang, lalu sekarang kebetulan Ying Huan dan Ling Qingzu akan kembali bersama dengannya ke alam langit. Itu karena mereka berdua ingin memulihkan kekuatan mereka di Istana Es, dan juga di Istana Pedang. Jika mereka terus di sini, maka mereka berdua akan butuh waktu yang lama untuk kembali ke dalam keadaan puncak mereka. Berbeda halnya dengan Lindong dan kedua pamannya, karena memiliki ruang yang mirip dengan ruang melahap milik Lin Tian. Apalagi Lin Tian telah memberikan ayahnya laba-laba perak, dan itu pasti akan dibagikan oleh ayahnya untuk kedua pamannya juga. "Baiklah, besok aku harus pergi ke suatu tempat, dan setelah aku akan kembali, lalu kita akan langsung berangkat ke alam langit bersama-sama," ucap Lin Tian. Kedua wanita itu tidak menolaknya, dan mereka bertiga menghabiskan waktu di puncak itu bersama-sama. Pagi harinya di sekte seni bela diri. "An-er, apakah kamu yakin ingin pergi sendirian saja?" tanya Lindong sambil menatap Lin Tian yang sedang berdiri di sampingnya. "Lia ayah, aku tidak bisa membawa orang lain bersamaku, karena aku sendiri tidak yakin apa yang akan kutemukan nanti," jawab Lin Tian dengan tenang. "Hufha, apakah kamu yakin kalau dimensi itu berada di antara 4 tempat itu?" tanya Lindong. Lin Tian hanya menggelengkan kepalanya sebagai balasannya. Dia pun tidak yakin, apakah dimensi yang dia cari ada di 4 tempat itu atau tidak. Tapi jika benar ada di sana, maka dia ingin melihat seperti apa hal yang ada di dalamnya. "Jika kamu masuk ke dunia milik Dewa Neraka, pasti mereka tidak akan membiarkanmu lepas begitu saja. Jadi berhati-hatilah," ucap Lindong.
Lindong mengingatkan Lin Tian dengan segala resiko yang akan dia temui, jika ingin menemukan apa yang ingin dia temukan di dalam dimensi tersebut. Sebenarnya Lin Tian juga ingin pergi ke tempat Dewa Neraka untuk meminta penjelasan, tentang kejadian di zaman saat Kaisar Langit masih berkuasa dulu. Dan dia yakin kalau Dewa Neraka tidak akan menyerang atau membunuhnya, jika mereka bertemu secara langsung. Apalagi Lin Tian sedikit mengetahui kalau mereka bukanlah kelompok yang jahat, seperti yang dikatakan oleh Kaisar Langit. Ayah, aku berangkat, dan ini ada token untuk ayah apabila ayah ingin kembali ke alam langit, ucap Lin Tian sambil memberikan token kepada Lindong. Tunggu dulu, apakah kamu akan pergi dengan kloningan atau tubuh aslimu? Tanya Lindong. Dia tiba-tiba saja teringat kalau di depannya hanyalah kloningan Lin Tian saja. Oh, tentu saja dengan tubuh asliku. Alam langit telah lebih baik dari sebelumnya, dan aku telah mengunci alam langit agar tidak ada yang bisa masuk dan keluar, kecuali setelah mendapatkan perintah dariku. Tapi ayah jangan beritahu ibu dan yang lainnya kalau aku telah pergi, jawab Lin Tian dengan jujur kepada ayahnya. Oh, baiklah, kamu harus berhati-hati. Dan soal token ini, ayah akan kembali ke alam langit setelah beberapa hari untuk berbicara dengan kakek dan nenekmu, ucap Lindong. Kalau bisa ayah pergilah ke negeri langit, dan memimpin pertemuan yang akan diadakan dalam 1 minggu lagi untukku. Itu pun jika aku belum kembali dalam 1 minggu, ucap Qin Tian. Baiklah, ayah akan usahakan, balas Lindong. Lindong tidak menolak permintaan anaknya, tentang masalah memimpin pertemuan alam langit 1 minggu lagi. Dalam pertemuan itu tidak hanya ada alam langit saja, tapi juga alam binatang suci akan ikut dalam pertemuan itu, untuk membahas masalah kelompok dewa penghancur, beserta masalah meteor yang ditemukan Lin Tian sebelumnya. Tentu saja, Lin Tian sebelumnya juga telah memberikan token yang sama dengan yang ada di tangan Lindong. Aku pergi, ucap Lin Tian. Lin Tian langsung terbang menghilang di langit, itu setelah dia mengatakan apa yang ingin dia katakan kepada Lindong. Lindong pun hanya bisa melihat anaknya itu dengan tatapan agak sedih. Jika dulu dia tidak terlalu acuh dan cuek kepada alam langit, mungkin anaknya tidak akan memiliki banyak tanggung jawab seperti sekarang ini. Karena semuanya telah terjadi dan sebagai orang tua, dia hanya dapat membantu Lin Tian mengurangi beban yang ada di pundaknya itu. Sebelum 1 minggu, aku harus menembus setengah dewa kaisar bersama 2 saudara lainnya. Karena jika tidak, orang-orang itu akan sangat sulit untuk ditaklukkan. Ucap Lindong setelah memutuskan, kalau dia akan memulihkan kekuatan puncaknya bersama dengan Lin Diao dan Lin Xiao, dalam 1 minggu ini sebelum pertemuan dimulai. An-er, semoga perjalananmu tidak ada masalah, ucap Lindong sebelum dia berbalik, dan kembali ke sekte seni bela diri sendirian. Cerita berpindah. Kakak, teriak kedua pria dengan terburu-buru datang ke puncak kematian, itu tempat di mana Dewa Neraka selalu tinggal. Kedua pria itu tentu saja adalah Dewa Kematian dan Dewa Kehancuran, yang ingin memberi tahu sesuatu kepada Dewa Neraka. Ada apa? Tanya Dewa Neraka dengan serius. Kami telah menemukan dimensi yang kakak maksud, tapi ruang di sana sangatlah berbeda, dan beberapa pasukan yang kita kirim tidak dapat menemukan ujung dari dimensi itu, jawab Dewa Kematian. Dewa Neraka yang mendengar penjelasan dua adiknya itu sedikit mengerutkan keningnya. Melihat kalau kakaknya diam dan masih bingung, Dewa Kehancuran akhirnya menjelaskan lebih detail lagi, apa yang ditemukan oleh pasukan yang mereka kirim ke dimensi tersebut. Di dalam dimensi atau ruang yang mereka masuki, mereka hanya terus dipertemukan dengan planet yang mati, dan ada berbagai batu asteroid yang tidak memiliki energi sedikit pun. Bahkan ada beberapa dari pasukan mereka malah terjebak di sana, dan jatuh ke dalam petir ruang yang berakhir kematian. Dewa Neraka yang mendengar cerita tersebut terdiam untuk beberapa waktu, lalu dia berdiri dan melihat ke bawah puncak kematian tersebut. Hufha, mari kita pergi ke dimensi itu, ucap Dewa Neraka. Apa? Kedua saudaranya tersebut kaget dengan ucapan kakaknya, yang ingin pergi ke sana secara langsung.
Walaupun mereka berdua tidak mengerti apa yang sedang dicari oleh Dewa Neraka di dalam dimensi atau ruang aneh tersebut, tapi yang jelas menurut mereka, itu tidak perlu bagi Dewa Neraka untuk pergi dan melihat-lihat dimensi tersebut. Aku tahu apa yang kalian pikirkan, tapi dimensi yang aku minta untuk selidiki kepada kalian, itu sangatlah penting bagi kita untuk mencari kebenarannya, ucap Dewa Neraka dengan tatapan serius ke arah adik-adiknya itu. Kakak, kami mengerti, jawab keduanya. Lalu, keduanya tidak lagi mempertanyakan keinginan kakak mereka untuk pergi ke dimensi tersebut, dan mereka berdua akan selalu mendukung kakak mereka apapun yang akan dia lakukan. Di mana portal dimensi yang kalian temukan itu? Tanya Dewa Neraka. Itu berada di bagian paling ujung dunia dewa, dan memiliki gejolak badai energi yang besar. Dan lebih tepatnya, itu berada di kedalaman laut terlarang, jawab Dewa Kematian dengan serius. Pantas saja tidak ada yang pernah menemukan portal dimensi kuno itu, ucap Dewa Neraka setelah tahu di mana keberadaan portal tersebut. Kakak, kami telah membuat arai untuk langsung menuju ke portal itu, jadi kita bisa ke sana melalui arai milik kita tanpa ke dunia dewa dulu, ucap Dewa Kematian. Akhirnya Dewa Neraka mengangguk, dan tanpa menunda apapun dia beserta kedua adiknya langsung berangkat, untuk menuju portal dimensi atau ruang yang telah mereka temukan tersebut. Wush! Terlihat pemuda yang berdiri di depan salah satu tempat berbahaya di dunia dewa. Pemuda itu tidak lain adalah Lin Tian, yang saat ini telah beberapa hari menjelajahi setengah dunia dewa, untuk menemukan portal dimensi, atau ruang kuno yang pernah dikatakan oleh Dewa Takdir saat mereka bertemu. Sebenarnya Lin Tian meminta Dewa Takdir untuk mencoba mencari tahu dari mana asal-usul meteor itu, serta monster darah yang pernah dia lawan di alam bawah sebelumnya itu kepada Dewa Takdir. Dewa Takdir pun menyanggupi keinginan Lin Tian. Dan di saat dia mencoba untuk melihat ingatan dari laba-laba perak tersebut, Dewa Takdir hanya mendapatkan sesuatu yang kurang jelas. Itu seperti ada portal dimensi yang mengarah ke suatu tempat aneh, dan juga tidak jelas di dalam ingatan laba-laba tersebut. Tempat yang bisa dipastikan adalah portal ini, itu bukan berada di alam langit. Dengan kesimpulan itu, Lin Tian meyakinkan kalau portal tersebut berada di dunia dewa. Dan menurut ingatan itu juga, ini sudah jelas setelah meteor ini keluar dari portal dimensi, dia pun diterbangkan oleh badai energi ke tempat yang entah di mana lokasinya sebelum ditemukan oleh orang-orang misterius. Lalu setelah itu, ingatan laba-laba perak pun berakhir di sana. Sepertinya tidak ada di sini juga, ucap Lin Tian yang telah selesai menjelajahi tanah terlarang tersebut. Tinggal laut terlarang saja, gumam Lin Tian. Lin Tian langsung pergi menuju lautan terlarang, yang dikatakan tempat paling berbahaya, serta banyak makhluk laut aneh di lautan itu yang hidup. Telah dikatakan juga bahaya ada berbagai monster terbang yang aneh, atau tentakel besar yang menarik kapal ataupun orang yang berada dekat dengan perbatasan lautan tersebut. Sudah lama sekali lautan itu dilupakan, dan tidak ada yang pernah pergi ke sana. Bahkan sejak tempat itu dilupakan, lautan terlarang menjadi zona yang hilang atau tidak termasuk ke dalam tempat berbahaya lagi. Bukan karena dibuang dari salah satu tempat berbahaya, tapi karena memang tempat itu lebih mengerikan daripada tempat berbahaya yang lainnya. Wush! Lin Tian muncul di depan lautan terlarang, namun anehnya dia melihat kejadian yang tidak pernah dia sangka-sangka. Di lautan tersebut banyak mayat duyung berbentuk aneh dengan wajah yang mengerikan, dan sudah mengapung di lautan tersebut. Ini, apakah ada yang telah masuk dan mendahuluiku? Fikir Lin Tian dengan serius. Lalu, dia dengan hati-hati mencapai batas dari lautan terlarang tersebut. Di depan matanya, dia melihat kalau badai energi di sini tidaklah terlalu kuat, itu seperti yang pernah dia dengar atau dia lihat di dalam catatan kuno. Jangan-jangan, memang di sini tempatnya, gumam Lin Tian. Lin Tian telah berpikir dengan serius, setelah dia melihat mayat-mayat duyung sebelumnya. Jika meteor itu ditemukan sudah sangat lama, maka ada kemungkinan dulunya lautan ini adalah daratan.
Dan karena perkembangan serta perubahan waktu, maka portal dimensi itu bisa saja terletak di kedalaman lautan ini. Aku harus segera menemukan portal itu dengan segera, ucap Lin Tian dan langsung bergegas masuk ke dalam lautan terlarang. Setelah hampir 2 hari dia masuk ke dalam lautan terlarang, Lin Tian menemukan tempat di mana badai itu muncul. Tanpa pikir panjang lagi, dia langsung turun dan masuk ke dalam badai itu untuk menuju ke dalam lautan. Semakin dalam dia masuk, maka semakin banyak bangkai monster-monster yang telah dia temui. Bahkan di antara mereka adalah monster aneh. Menurut Lin Tian, monster itu harusnya hidup di daratan. Tapi mereka malah bisa bertahan di dalam lautan. Segera, seekor monster berbentuk setengah naga muncul di depan Lin Tian. Monster itu memiliki kepala naga, tapi memiliki cangkang kura-kura, dan dengan ular sebagai ekornya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah, monster bibrida ini telah terluka di beberapa bagian tubuhnya. Sudah terluka seperti ini, tapi masih saja ingin menghalangiku. Ayo maju, ucap Lin Tian sambil maju. Dia segera mengeluarkan pedang elemennya, dan kemudian menyerang monster kura-kura berkepala naga itu. Bang bang, mengaung, teknik pedang es, teratai es. Teriak Lin Tian. Sing, bang, mengaung. Teratai es besar itu langsung menghantam monster bibrida tersebut. Lalu perlahan-lahan monster bibrida itu membeku di depan Lin Tian, dan Lin Tian masih tetap tenang dari awal, sampai dia berhasil mengalahkan monster itu. Hancurkan, teriak Lin Chan. Bang, monster bibrida itu langsung hancur berkeping-keping, dan menjadi kepingan es yang larut dalam lautan ini. Hufha, aku berharap bisa menemukan jawaban di dalam portal dimensi itu, ucap Lin Tian dan langsung menuju ke bawah lautan di mana portal itu berada. Mendengus. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.